Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Dalam perspektif teori Terror Management Theory, kesadaran akan kematian bukan hanya membuat kita takut. Justru dalam ketakutan itu ada kekuatan. Otak kita, ketika dihadapkan pada kefanaan, dipaksa untuk berhenti mengabaikan hidup. Dipaksa untuk memilih. Apakah kita terus hidup setengah hati atau mulai menjalani hari-hari ini dengan sepenuh mungkin? Bayangkan ini. Kamu berjalan sendirian di sebuah jalan kecil, sore hari, dengan matahari mulai tenggelam. Tidak ada suara mobil, hanya angin dan langkah kakimu sendiri. Di momen sederhana itu, mungkin kamu sadar, tidak ada jaminan bahwa kamu akan melihat matahari terbit lagi. Tapi justru karena itu, kamu menghirup udara lebih dalam. Kamu mulai benar-benar melihat sekitarmu, mendengarkan detak jantungmu sendiri, dan tersenyum karena kamu hidup. Seperti yang kita bahas sebelumnya, memperbaiki fokus hidup tidak melulu soal teknik dan strategi. Kadang, butuh keberanian untuk duduk dengan ketidaknyamanan, untuk bertanya, apa yang sebenarnya berarti untukku? Sebelum semuanya terlambat, biasanya kita cenderung mengabaikan tanda-tanda bahwa kita sudah keluar jalur. Menunda hal-hal penting, mengejar hal-hal dangkal, merasa kosong meski sibuk setiap hari. Ini bukan sekadar kebiasaan buruk. Ini adalah refleksi bahwa kita mungkin sudah kehilangan orientasi. Bahwa kita lupa. Hidup ini ada batasnya. Statistiknya mengejutkan. Studi menemukan bahwa lebih dari 70% orang mengaku merasa hidup mereka berjalan otomatis, tanpa arah jelas. Banyak yang baru sadar betapa banyak yang telah mereka abaikan saat menghadapi kehilangan besar. Tapi harus menunggu sejauh itu? Apakah harus selalu ada tragedi baru kita belajar? Mungkin ada di antara kita yang merasa, aku belum siap untuk berpikir tentang kematian. Itu wajar. Tapi di sisi lain, mungkin justru dengan memeluk ketakutan itu sedikit saja, kita bisa membuat hidup ini lebih bermakna. Tidak perlu dramatis. Cukup dengan hal kecil, menelepon orang tua hari ini, membalas pesan teman yang sudah lama kita abaikan, mengerjakan satu hal yang selama ini terus kita tunda. Bisa jadi, rasa takut itu berubah menjadi dorongan untuk lebih berani. Untuk hidup bukan berdasarkan ketakutan, tapi berdasarkan penghargaan. Dan mungkin saja, dalam menerima batas waktu ini, kita justru membuka ruang bagi kebebasan yang sejati. Ada kalanya, kamu mungkin merasa aneh. Kenapa dengan mengingat kematian, justru hatimu terasa lebih hidup? Tapi itulah ironi kehidupan. Apa yang kita hindari, seringkali adalah kunci yang kita cari. Kalau hari ini kamu merasa sedang berjalan dalam kabut, mungkin bukan fokusmu yang hilang. Mungkin kamu hanya lupa seberapa singkat sebenarnya perjalanan ini. Seperti yang akan kita bahas dalam poin berikutnya, tentang bagaimana melakukan lebih sedikit bisa memperbesar dampak hidupmu. Sadar akan kematian bukan membuatmu berlari lebih cepat, tapi membuatmu melangkah lebih dalam dengan penuh kesadaran. Poin kedua, lakukan lebih sedikit. Diam-diam, kita sering terjebak. Berlari ke sana kemari, tanpa sadar kita memanggul beban yang bahkan bukan milik kita. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya tentang kematian. Sadar atau tidak, waktu kita begitu terbatas. Dan ironisnya, justru karena merasa waktu sedikit, kita mengisinya dengan begitu banyak hal. Penuh, sampai sesak. Pernahkah kamu merasa? Dalam sehari kamu sibuk tanpa henti, tapi saat malam tiba, justru kosong yang kamu rasakan? Mungkin ini saatnya kita bertanya ulang, apakah kita benar-benar hidup atau hanya sibuk? Seneca, seorang filsuf stoik besar, pernah berkata, jika kamu ingin memiliki ketenangan pikiran, sibukkan dirimu dengan sedikit hal. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya menampar dengan pelan. Mungkin karena diam-diam kita tahu bahwa banyak dari kesibukan kita bukan untuk diri sendiri, tapi untuk pencitraan, untuk memenuhi ekspektasi yang bahkan tidak pernah kita sepakati.
Biasanya kalau kita hidup di lingkungan sosial yang aktif, kita terbiasa multitasking, mengambil berbagai acara, berbagai proyek, berbagai janji. Tapi apa yang jarang kita sadari? Penelitian menunjukkan multitasking bisa mengurangi produktivitas kita sampai 40%. Ophir, Nass and Wagner 2009. Bukan hanya itu, otak kita ternyata mengalami switch cost. Setiap kali berpindah fokus, energi mental terkuras lebih besar daripada menyelesaikan satu hal sampai tuntas. Seolah setiap loncatan perhatian kecil mencuri sepotong ketenangan kita, sedikit demi sedikit, sampai habis. Kalau dibiarkan, pola ini tidak hanya menimbulkan stres, tapi juga burnout yang dalam. Seperti orang yang terus berlari dalam labirin, tanpa tahu pintunya di mana. Pernahkah kamu diam dan bertanya, "Untuk apa aku sibuk?" Pernahkah kamu bertanya, "Apa satu hal saja yang benar-benar berarti?" Karena seringkali, jawaban itu tidak datang saat kita berlari. Jawaban itu muncul saat kita berani berhenti. Mungkin ada ketakutan kecil di dalam diri. Ketakutan bahwa kalau kita melakukan lebih sedikit, kita akan dianggap malas, tidak produktif, tidak berguna. Tapi mari jujur sejenak. Apakah nilai hidup kita diukur hanya dari seberapa banyak daftar tugas yang kita centang? Kalau kita berani jujur, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa kualitas hidup justru tumbuh dari keberanian memilih. Bukan memilih lebih banyak, tapi lebih sedikit, yang lebih bermakna. Ada seorang teman, dia dulu mengejar banyak hal sekaligus, kerjaan, relasi, bahkan aktivitas sosial. Dari luar, hidupnya terlihat, wah, tapi malam-malam, dia sering menangis sendiri, sampai akhirnya dia memilih. Dia berhenti dari beberapa komunitas. Dia fokus pada pekerjaannya yang dia cintai. Dia mengurangi frekuensi sosial medianya. Awalnya terasa berat, sepi, bahkan ada rasa bersalah. Tapi setelah beberapa bulan, dia bilang satu kalimat sederhana. "Aku merasa kembali menjadi manusia." Itu mungkin yang sedang kamu cari. Menjadi manusia yang hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jika kamu bertanya, bagaimana caranya mulai? Jawabannya sederhana. Buatlah daftar kegiatanmu hari ini, lalu coretlah separuhnya. Pilih hanya yang benar-benar penting, yang membawa makna, yang membuatmu merasa hidup. Mungkin awalnya sulit, mungkin kamu merasa kehilangan, tapi percayalah, yang kamu lepaskan hanyalah beban, bukan bagian dari dirimu. Dalam 5 tahun ke depan, jika kamu tetap berlari mengikuti semua hal, apa yang tersisa? Tubuh yang lelah, hubungan yang hampa, kepala yang penuh, tapi hati yang kosong? Atau, jika kamu memilih untuk melakukan lebih sedikit hari ini, mungkin 5 tahun ke depan, kamu akan bangun dengan kepala jernih, dengan waktu untuk orang-orang yang kamu cintai, dengan ruang untuk hobi yang dulu kamu tinggalkan, dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan sibuk. Dan ya, mungkin ada orang yang akan berkata, "Kamu kurang ambisius." Biar saja, mereka tidak hidup di dalam dadamu. Toh, pada akhirnya, yang akan menemanimu di senyap malam adalah dirimu sendiri. Dan kamu akan tahu, kamu memilih hidup, bukan hanya bertahan. Sekarang, bayangkan kamu berdiri di persimpangan. Di satu sisi jalanan ramai, penuh hiruk-pikuk, tuntutan, dan hirupan napas yang serba cepat. Di sisi lain, jalan setapak kecil, sunyi, tapi penuh udara segar, langkah yang ringan. Mana yang ingin kamu pilih? Mana yang benar-benar terasa? Kamu, kadang, hidup terbaik justru lahir dari keberanian melakukan lebih sedikit. Poin ketiga, prioritaskan dan delegasikan. Setelah kita membahas pentingnya mengingat kematian untuk mengembalikan ketajaman fokus, sekarang kita masuk ke kenyataan sehari-hari yang lebih halus tapi jauh lebih berbahaya. Terlalu banyak memikul semua hal sendiri. Bisa jadi, tanpa sadar, kita membiarkan daftar tugas kita membengkak, menanggung beban yang sebenarnya mungkin saja bukan milik kita sepenuhnya. Epictetus pernah berkata, beberapa hal berada dalam kendali kita, sementara yang lain tidak. Kedengarannya sederhana, tapi dalam praktiknya, sulit. Karena egomu mungkin akan membisikkan, kalau aku tidak lakukan sendiri, pasti berantakan. Atau mungkin ada rasa takut bahwa jika kamu tidak terlihat sibuk, orang lain akan menganggapmu tidak berguna.
biasanya kalau kita perhatikan, banyak dari kita merasa harus terlibat dalam segalanya. Semua acara harus datang, semua tanggung jawab harus dipikul, semua permintaan harus ditanggapi. Tidak heran, burnout muncul perlahan, diam-diam menggerogoti kesehatan mental, seperti api kecil yang dibiarkan menyala terus-menerus di bawah kayu basah. Padahal, seperti yang ditunjukkan dalam studi tentang locus of control, ketika kita terlalu ingin mengendalikan segalanya, justru ketidakpuasan yang tumbuh. Otak kita tidak dirancang untuk memproses beban sebanyak itu. Saat kapasitas kognitifmu melebihi batas, tubuh mulai mengirimkan sinyal. Insomnia, rasa lelah tanpa sebab, bahkan sulit menikmati hal-hal kecil yang dulu terasa biasa. Coba bayangkan ini, kamu duduk di sebuah kafe, membawa laptop, membuka email, sambil mendengarkan ponsel bergetar terus-terusan. Ada 15 pesan masuk, 3 meeting tambahan, 7 pekerjaan baru. Rasanya, seakan-akan dunia menuntut semuanya sekarang juga. Tapi, benarkah semua itu memang milikmu untuk diselesaikan hari ini? Mungkin sebenarnya kamu hanya perlu berhenti sejenak, memilah mana yang benar-benar berguna untuk hidupmu dan mana yang hanya memenuhi ruang kosong di kalender. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Artinya, mengurus semuanya bukanlah tanda kekuatan. Justru mengenali batasmu lah bentuk kekuatan sejati. Data menarik lainnya, berdasarkan penelitian dari Gallup, menunjukkan bahwa karyawan yang tahu kapan harus mendelegasikan pekerjaan memiliki tingkat kepuasan kerja 20% lebih tinggi daripada mereka yang berusaha menangani semuanya sendiri. Artinya, keberanian untuk berkata, "Ini bukan prioritas saya," bukan hanya menyelamatkan kesehatan mental, tapi juga membuka ruang untuk kreativitas, refleksi, bahkan keajaiban kecil dalam hidup. Dan mungkin saja, itu membuka ruang untuk sesuatu yang lebih bermakna. Sebuah proyek yang selama ini hanya ada dalam mimpimu, atau mungkin hubungan dengan orang-orang terdekat yang selama ini hanya kamu sapa di sela-sela kesibukan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita sulit melepas? Bisa jadi, karena dalam budaya kita, ada bisikan yang menganggap mendelegasikan adalah tanda kelemahan. Bahwa seseorang yang kuat adalah seseorang yang tidak pernah meminta bantuan. Padahal, seperti dalam prinsip stoikisme, mengakui bahwa tidak semua hal harus kita tangani adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Bisa juga karena ketakutan yang lebih dalam. Ketakutan bahwa tanpa kesibukan itu, kita kehilangan nilai diri. Tapi benarkah nilai dirimu hanya diukur dari seberapa sibuk kamu terlihat? Kalau terus dipaksakan, hidup 5 tahun ke depan mungkin akan jadi siklus kelelahan tanpa henti. Mungkin kamu tetap berfungsi, tapi kehilangan sensasi hidup yang sejati. Semua hanya menjadi rutinitas tanpa jiwa. Bayangkan, seandainya hari ini kamu mulai berani melepaskan satu tugas yang sebenarnya tidak perlu kamu tangani. Berani berkata, "Cukup," pada beban yang bukan milikmu. Mungkin hidupmu tidak langsung berubah drastis, tapi bisa jadi ada ruang kecil yang terbuka. Ruang untuk bernapas lebih dalam, ruang untuk bermimpi kembali, ruang untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan siapa tahu, ruang kecil itu nanti tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan hari ini. Seperti yang akan kita bahas di poin berikutnya, tentang mengembangkan kedamaian batin. Setelah kamu belajar memprioritaskan dan mendelegasikan, kamu akan tahu, tidak semua pertempuran perlu kau lawan. Poin keempat, kembangkan kedamaian ini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang pentingnya memprioritaskan dan mendelegasikan, sekarang mari melangkah lebih dalam ke inti yang sering diabaikan, membangun kedamaian batin. Kamu mungkin pernah merasa seolah dunia di luar sana bergerak terlalu cepat, terlalu ribut, menuntut sesuatu dari dirimu tanpa henti. Bisa jadi, setiap hari terasa seperti lomba tanpa garis akhir. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mengangkat beban itu ke pundakmu? Marcus Aurelius pernah berbisik dalam tulisannya, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar." Sebuah pengingat sederhana, namun brutal, bahwa kekacauan di luar sebenarnya hanya punya satu pintu untuk masuk, pikiranmu sendiri. Biasanya kalau kita lihat lebih jujur, bukan dunia yang terlalu gaduh, tapi kita yang terlalu membuka pintu selebar-lebarnya untuk semua hiruk-pikuk itu masuk. Kita membiarkan diri terseret, berharap semua bisa kita atur, kita ubah,
kita selesaikan. Padahal, seperti hasil penelitian tentang mindfulness, justru mereka yang mampu menerima bahwa banyak hal di luar kendali, hidupnya jauh lebih damai. Pernahkah kamu merasakan keanehan ini? Setelah mencapai sesuatu yang kamu pikir akan membuatmu puas, entah kenapa, malah muncul kegelisahan baru. Ini bukan sekadar perasaan sesaat. Ini yang disebut arrival fallacy, jebakan psikologis yang membuat kita percaya bahwa setelah mencapai satu tujuan, barulah kedamaian datang. Nyatanya, setelah sampai, kita justru mencari target berikutnya. Kalau kamu bayangkan dirimu sendiri, berjalan di tengah keramaian pasar, suara tawa, tangisan, transaksi, semuanya bergemuruh. Tapi anehnya, kamu merasa tenang. Bukan karena pasar itu sunyi, tapi karena kamu memilih untuk tidak membiarkan semuanya merobek ketenanganmu. Itulah kekuatan batin yang dibangun, bukan keadaan sekitar yang berubah, melainkan caramu meresponsnya. Data menunjukkan, hampir 45% orang dalam setahun terakhir mengalami tingkat stres lebih tinggi.